Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di webinar kali ini. Dari aku, kenalin aku Ananta. Aku sebagai full stack programmer di Bisa AI yang sedang internship. Oke, kali ini aku pengen bawain topik yaitu Introduction to React. Ini buat pemula, jadi bakal dibahas secara lebih detail dan lebih sederhana. Oke, mungkin next. Oke, jadi yang pertama di sini yang bakal aku jelasin adalah React.js. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang React.js, jadi React.js itu adalah sebuah library dari bahasa pemrograman JavaScript. Nah, React.js di sini itu fungsinya membangun user interface. Jadi kalau kalian mungkin di halaman depan bagian website yang kalian lihat itu namanya user interface. Nah, React ini nggak bisa digunakan untuk membuat fully functional web apps. Jadi kalau fully functional web apps ini artinya React-nya itu sudah bisa langsung terhubung ke database, dia udah langsung jadi back-end, atau bisa dibilang dia yang ngolah back-end. React itu nggak bisa ngelakuin hal itu. Jadi React itu hanya berfokus ke bagian UI-nya saja gitu. Nah, sedangkan back-end-nya sendiri nanti itu harus membutuhkan bahasa pemrograman yang lain kayak gitu, seperti Node.js, seperti Laravel, seperti Django, atau itu frameworknya Python kayak gitu. React ini cukup populer, jadi React ini dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2013. Jadi kalau bisa dibayangkan ini udah lama banget, dan juga kalau kita lihat website yang menggunakan React.js ini udah banyak, yaitu dari Facebook sendiri, Instagram, kemudian Netflix sendiri juga menggunakan React.js, Khan Academy, kemudian Airbnb, Grammarly juga memakai React.js. Jadi perusahaannya lumayan gede sendiri ya. Jadi Facebook kan salah satu contoh perusahaan yang sangat gede itu, yang mengembangkan sebuah bahasa, sebuah library, itu React.js. Jadi itu React.js ini lumayan populer untuk dipakai sekarang. Jadi kalau dilihat dari GitHub, di repositorinya itu ada 186.000 star atau bintang di repositorinya. Jadi bisa dibilang itu yang membintangi repositorinya itu ada segitu, dan bisa dibilang itu sangat populer. Jadi di sini overview-nya bahwa React.js itu bakal digunain kok ke depannya, dan mungkin bakal terus digunain, mengingat kayak sekarang aja masih digunain, dan ini starsnya ini masih nambah terus seperti itu. Jadi sangat mungkin jika kalian yang baru belajar React.js itu bakal sangat terbantu dengan penggunaan React.js, karena nantinya akan banyak digunakan di website yang lain. Nah, apa sih bagusnya dari React.js ini? Yang pertama itu strong community support. Jadi komunitasnya itu banyak. Apa sih dampak dari komunitas yang banyak ini? Kalau misalnya ada bug ataupun ada permasalahan, itu kemungkinan pasti sudah ditangani oleh komunitasnya seperti itu. Jadi karena banyak yang menggunakan atau banyak komunitasnya, jadi kemungkinan bug itu bisa didapatkan solusinya dengan mudah. Kemudian selain itu ada library yang di develop itu juga lumayan banyak. Jadi misalnya Axios, Recruiter DOM. Jadi Axios ini jadi library itu adalah suatu extension tambahan yang bisa digunakan untuk menambahkan fitur di dalam project kita kayak gitu. Kalau misalnya Axios ini extension tambahan yang bisa digunakan untuk
mempermudahkan React berhubungan dengan API seperti itu. Dan contoh yang lainnya seperti Formik ini memudahkan React untuk membuat form. Form itu ya kayak di user sign up atau login itu kan ada formnya kan. Itu dengan Formik itu bisa memudahkan React untuk membuat hal tersebut. Jadi nggak perlu membuat dari awal. Dan di sini udah dengan Formik itu sendiri udah langsung bisa dideteksi errornya mana, terus validasinya juga bisa dideteksi. Misalnya validasi itu misalnya user memasukkan angka ke dalam input email kan, itu harusnya nggak boleh kan. Dengan Formik ini bisa langsung dideteksi hal tersebut gitu. Jadi mempermudahkan pengguna sih intinya. Kemudian speed, fleksibilitas, performance, dan usability. Nah ini ntar akan aku bahas. Jadi di React itu menggunakan virtual DOM. Jadi DOM itu susunan graph. Kalau ntar ada gambarnya kok. Dan komponennya itu menggunakan virtual DOM. Kemudian React itu juga konsepnya itu adalah komponen reusability. Jadi komponennya itu bisa digunakan berkali-kali seperti itu. Kemudian selain itu juga ada developer toolset seperti React DevTools. Jadi kalau kalian pernah develop web nih dan pernah lihat console log, di sana kan ada errornya apa seperti itu. Kalau selain console log itu ada network tab-nya itu juga ada. Nah, React punya sendiri nih, namanya React DevTools. Jadi caranya ini ekstensi dari browser, jadi bisa di-download di bagian extension di browser seperti itu. Nah, untuk bednya sendiri itu React itu sangat cepat berubahnya. Misalnya library-nya sendiri Axios ini udah ada versi yang terbaru, dan itu versi yang terbarunya itu baru beberapa bulan aja dari release yang sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya emang versi yang terbaru nggak menghasilkan perubahan yang sangat banyak ke project, itu nggak masalah project kita ngupdate. Tapi misalnya kalau versi yang terbaru ini saat kita update di project akan menyebabkan project kita ngebug, itu akan sangat bermasalah seperti itu. Jadi dengan sangat cepatnya environment seperti library-nya berubah, itu bakal menyebabkan kita harus lebih pandai untuk memilih library mana yang tepat seperti itu. Tepat di sini tuh maksudnya library-nya itu pas tidak untuk project kita, atau misalnya saat kita ingin melakukan update library itu pastikan ada cara penanganan kalau misalnya library-nya itu ngebug seperti itu. Nah, yang kedua itu ada tidak support browser lama, yaitu seperti Internet Explorer 8. Tapi ini sebenarnya tidak masalah berhubung kedepannya juga kita akan menggunakan browser seperti yang terupdate seperti Edge atau Chrome gitu. Kemudian React ini sebenarnya hanya view seperti yang tadi aku jelasin. Itu React ini cuma bagian depan atau bagian front end. Dia nggak mengolah data atau dia nggak mengolah model. Kemudian ya mengolah data atau model ini maksudnya dia nggak bisa ngolah data yang ada di database seperti itu. Kita harus punya backend-nya sendiri seperti Node.js. Jadi untuk masalah kekurangan seperti ini sebenarnya React itu tidak terlalu masalah ya dengan hal ini. Dan React ini menjadi hal yang sangat bagus karena ini speed, flexibility, performance, dan usability-nya. Nanti akan aku jelasin kenapa hal ini, kenapa React memiliki speed, fleksibilitas, performance, dan usability yang baik. Oke, tadi itu adalah perkenalan dari React, dan buat kalian React itu sangat baik untuk dipelajari. React itu sangat baik dipelajari karena kedepannya aku yakin pasti banyak project yang akan memakai React. Jadi yang selanjutnya yang kita akan bahas adalah lebih ke teknis, yaitu overview structure projectnya, kemudian ada React Hook Basic,
dan example contoh dari project itu sendiri. Di overview structure project itu bakal aku jelasin tentang gimana komponen, kemudian JSX, kemudian bagaimana dari komponen itu passing data atau mengirimkan data ke komponen yang lain. Selain itu juga di bagian React Hook Basic itu ada life cycle. Jadi bagaimana project dalam React itu mengupdate jika ada penambahan data baru. Kemudian ada use state atau bisa dibilang ini kayak variabel, cuma di use state ini akan kalau datanya berubah dia akan melakukan update ke komponen. Kemudian ada konsep re-render seperti itu. Oke, jadi kalau kita berpikir dalam React, kalau di contohnya nih dengan UI seperti ini contoh paling sederhana itu adalah UI untuk filter product table. Jadi kalau bisa dilihat di sini angka 1 itu ada search bar, kemudian di angka 2 itu ada bagian dari search bar, itu ada penambahan penambahan komponen yaitu only show product in stock. Kemudian yang ketiga itu nomor 1 itu keseluruhan yaitu warna kuning, nomor 2 itu search bar. Kemudian yang ketiga ini adalah product table, kemudian nomor 4 ini adalah produk kategori row, jadi judulnya itu. Kemudian yang kelima baru itu adalah produk row atau baris produk seperti itu. Ini adalah susunan komponen yang bisa yang diaplikasikan di project yang berbasis React seperti itu. Jadi kita memecah setiap bagian dari project ini kan ada subbar, kemudian ada name, ada price, kemudian ada bagian-bagiannya ini datanya ini kita pecah menjadi komponen yang kecil-kecil. Jadi setiap yang kuning, yang biru, yang hijau, garis yang biru muda ini juga komponen, yang merah ini juga komponen itu. Jadi itu adalah bagaimana kita berpikir dalam project berbasis React seperti ini. Dan jika kita lihat dari susunannya, ini akan tersusun seperti yang di bawah ini. Jadi di bagian filter label product table itu mempunyai grup yaitu search bar, kemudian ada product table. Di bagian product table, di bagian komponen product table itu akan memiliki grup produk kategori raw dan product row seperti itu. Jadi dia ada susunan masing-masing ini. Dan jika kita bisa lihat, ini juga bisa dilihat bentuknya seperti ini, seperti diagram seperti ini. Jadi kita bisa bayangkan yang tadi itu adalah produk kategori produk filter table, kemudian di sini itu ada search bar, kemudian di sini itu ada produk table-nya, gitu. Yang di sini ada row-nya dan sebagainya. Nanti di React itu komponen kita bisa dilihat seperti ini. Oke, kita lanjut ke komponen dulu ya. Sorry. Komponen sendiri, apa sih itu komponen? Jadi komponen itu bisa bilang grup dari sebuah kode seperti itu. Nah, komponen di sini itu bisa dibagi jadi dua. Kalau di React itu ada dua, functional komponen dan class based komponen. Nah, aku di sharingku saat ini itu khusus yang aku bahas itu adalah functional komponen. Jadi aku nggak membahas class based komponen. Kalau bisa dilihat, functional komponen itu seperti ini dan class based komponen itu seperti ini. Jadi, secara sederhananya komponen itu sebenarnya function dari JavaScript karena React itu sendiri menggunakan JavaScript sebagai dasarnya. Oke.
Mungkin kita bakal lihat secara realnya gimana komponen itu. Oke, jadi ini adalah kode project yang hampir mirip kayak tadi. Ini React DevTools yang aku bilang tadi. Jadi aku gunain Sandbox. Sandbox ini kayak Visual Studio tapi dia di web dan dia udah langsung ada fitur-fitur seperti React DevTools, kemudian console dan problem, sama kayak di browser lah gitu. Jadi kalau ada yang mau pakai boleh, dan ini kodenya aku push di sini. Jadi kalau ini adalah project structure dari React. Jadi yang pertama terjadi, itu paling awal terjadi, kita bisa dilihat di index.js. Oke, di index.js itu ada React DOM render. Di sini tuh ngerender apps dan ngerender ini dokumen element ID by root. Nah, di sini adalah awal mula dari komponen React seperti itu. Jadi projectnya ini akan merender apps ini, dan dia akan mengubah roots ini menjadi apps ini. Gitu. Anggap React DOM ini akan anggap project ini akan merender apps, dan ini apps-nya ini sebagai keluarga utama dari komponen-komponen yang ada. Gitu. Nah, dari mana kita bisa melihat apps ini? Jadi apps ini bisa kita lihat dari /apps, yaitu ada di bagian sini. Ini app.js. Nah, jadi setelah app-nya itu render, yang apps-nya itu kan berisi ini. Jadi apps-nya ini berisi ini yang akan dirender. Dan render itu artinya penampilan ke browser seperti itu. Nah, jadi dia akan merender ke app.js X, dan di app.js X ini akan ada product page. Nanti artinya product page ini yang akan dirender. Dan di product page ini ada di bagian ini komponen product page, yaitu ada di bagian ini. Ini adalah bagian product page. Kemudian kalau kita lihat lagi di product page itu ada search bar, dan kemudian ada product table. Nah, jadi dari struktur projectnya ini bisa kelihatan kalau projectnya ini menggunakan komponen-komponen. Jadi yang pertama dipanggil oleh di index.js, yang pertama dipanggil itu adalah apps, function apps, atau bisa kita bilang komponen apps, di mana komponen apps itu berisi komponen apps berisi yang akan dikembalikan adalah product page. Jadi komponen apps ini akan berisi komponen product page, di mana product page itu akan berisi kode-kode ini, dan komponen product page itu akan memanggil komponen search bar dan komponen product table seperti itu. Kita hiraukan dulu ini karena ini akan dibahas setelah ini seperti itu. Jadi susunan komponen dari React itu sendiri bisa dibilang seperti ini. Dia akan berada di saling dibungkus seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang ini adalah komponen. Komponen itu ada function, dan functionnya itu akan mereturn
ini komponen. Return ini artinya dia akan melakukan render, dia akan menampilkan product page ini seperti itu. Nah, di itu komponen. Kemudian jika kita lihat komponen ini ataupun sintaks ini mirip sintaksnya dengan HTML. Tapi sebenarnya itu ini adalah JSX. Sintaksnya ini berbentuk JSX. Nah, JSX itu sintaksnya mirip HTML, cuma JSX itu terbuat dari JavaScript seperti itu. Dan ini di search bar ini juga sintaksnya itu menggunakan JSX gitu. Apa namanya? Implementasi sintaksnya atau ya implementasi sintaksnya menggunakan JSX. Mungkin itu pengenalan dari komponen. Jadi kalau kita ulang, komponen yang pertama itu ada apps, di mana di dalam komponen ini ada komponen product page, di mana di dalam komponen product page itu ada komponen search bar, dan kemudian dalam product page juga selain search bar ada komponen product table, di mana di dalam product table itu ada komponen product row seperti itu. Nah, misalnya kita ingin mengubah product row nih, kita ingin mengubah search bar misalnya. Nah, misalnya di sini kita ganti search ini menjadi cari. Sini itu akan berubah dia seperti itu. Jadi setiap kode itu punya komponennya masing-masing. Itu untuk komponen, dan sekalian juga JSX tadi itu adalah JavaScript yang berbentuk seperti HTML tag. Kalau kita kembali ke PowerPoint, itu komponen, dan yang kita gunakan tadi itu functional komponen. Kemudian kita tadi sudah saya jelaskan tentang JSX juga. JSX itu ada beberapa, kan JSX mempunyai kemiripan dengan tag HTML, tapi ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama itu dia harus return single parent element. Maksudnya ini adalah jadi setiap yang di return oleh komponen ini, kan komponen itu akan return di bagian sini atau melakukan render, jadi bilang seperti itu di bagian sini. Nah, di sini tuh harus ada satu JSX komponen. Nah, di sini tuh kalau kita hapus, dia akan menampilkan error seperti itu, karena bagian return ini hanya bisa mereturn satu JSX, yaitu div ini. Nah, jika JSX yang lain ini kan ada 1, 2, 3, ada 3 JSX. Jika dibungkus ke dalam satu JSX ini, React akan berpikir bahwa itu adalah satu JSX, jadi bisa dilakukan return. Mungkin kita lanjut. Nah, di sini itu juga kalau di dalam HTML kan ada HTML kan bisa melakukan ini ya. Dia bisa membuat self close tag di HTML seperti ini. Nah, di React itu bisa menggunakan ini juga. Nah, kemudian selain itu di JSP komponen tadi
uh, itu bisa memiliki atribut seperti ini. Jadi dia bisa memiliki atribut uh, banyak atribut. Nah, penggunaannya itu adalah penulisannya itu adalah seperti ini. Menggunakan sama dengan tanpa tanda koma ataupun tanda baca yang lainnya. Nah, jika mungkin jadi ini merupakan perbedaan dari JSX dan HTML, dan misalnya kalau kalian salah menulis teks JSX itu akan diberitahukan di compilernya, jadi tidak usah takut jika ada error, nanti bisa dilihat dari compiler seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita tahu konsep React.js itu menggunakan komponen yang bentuknya seperti tadi, ada komponen yang sebagai parent, ada yang sebagai child, ada yang sebagai orang tua dan ada yang sebagai anaknya. Nah, gimana caranya komponen ini untuk mengirimkan data ke dalam komponen anaknya, begitu, atau komponen yang di sini untuk ke komponen anaknya. Nah, itu bisa menggunakan props. Mungkin ada yang bertanya kenapa mengirim data itu penting. Jadi kan misalnya ini search bar nih, ini search bar. Sorry, bukan. Ini produk, ini table. Kemudian dari komponennya ini pengen tabelnya itu langsung ke filter, atau tabelnya itu langsung berisi komponen yang data yang diinginkan, bukan semua data gitu. Jadi dari komponen ini bisa melakukan filter, dan data yang ditampilkan di komponen ini bisa langsung ke filter. Jadi itu salah satu contoh kenapa perlu mengirimkan data ke komponen anak. Untuk melakukan pengiriman data itu bisa dilakukan seperti ini. Kita melihat contohnya. Nah, di sini di search bar ini pengiriman datanya melalui atribut ini. Jadi di sini itu produk ini merupakan data, dan dibuatkan atributnya ini bebas namanya. Itu jadi produknya ini akan dikirim melalui atribut produk. Nah, jika kita melihat di search bar, di sini tuh di function search bar ini akan ada props. Nah, di propsnya ini akan diambil datanya. Jadi mungkin kalau di sini itu ada dia akan mengambil datanya seperti ini. Props nama atributnya. Props titik nama atributnya. Nah, misalnya yang dikirim itu adalah misalnya kita lihat di produk table saja. Di produk ini akan mengirimkan data dari state filter, atau bisa dibilang variable filter. Sorry, ini adalah function. Jadi di dalam komponen itu bisa mengirimkan function juga, seperti itu. Jadi intinya kita bisa mengirimkan data melalui atribut di JSX, atribut dari komponen, dengan penulisan nama atributnya, kemudian data yang dikirimkan, seperti itu. Nah, di sini menggunakan kurung kurawal buka karena ini merupakan React, di mana React ini kan base-nya adalah JavaScript. Nah, dia harus menggunakan tanda kurung kurawal buka untuk memanggil variabel atau function dari JavaScript, variabel atau function di JavaScript seperti itu.
itu. Jadi dari props ini jadi props ini akan berisi data berupa function ataupun variabel yang dikirim lewat ini. Jadi di props ini akan ada setiap setiap atribut di sini. Seperti itu. Nah, nanti pemanggilannya seperti ini, props titik nama atribut. Ini kan search. Dan di sini itu ada atribut search juga, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian sebelum kita lanjut, ini kan mengirimkan data dari komponen orang tua ke komponen anak. Nah, jika ingin mengirimkan data dari komponen anak ke komponen orang tua, itu bisa dilakukan dengan cara mengirim function. Oke. Di sini ada contohnya. Sebentar. Ini salah satu contohnya. Jadi kita fokus ke dua komponen, yaitu child 2 yang ini, kemudian ini adalah di app.js ini adalah komponen parents-nya, dan child 2 ini adalah komponen child-nya, komponen anaknya, seperti itu. Dimana child 2 ini komponen child 2 ini memiliki atribut yaitu user yang akan mengirimkan data user. User ini merupakan, kita bisa anggap dulu variabel ya, variabel yang berisi ini berisi name Felix gitu. Nah, sepertinya ini sama saja mengirimkan data dari ini contoh mengirimkan data dari parent ke child, seperti itu. Di child 2 ini akan berisi props. Ini penulisan props yang singkat, jadi kalau mau yang lain juga boleh seperti ini, sama saja seperti itu. Sebentar, mungkin mungkin kita lanjut dulu. Itu adalah penggunaan props. Jadi dia bisa mengirim data variabel atau function itu. Dan selanjutnya di React itu selain ada props, itu juga bisa mengirimkan data ke child menggunakan use context atau redux seperti itu. Dan masih ada library tambahan lainnya yang bisa digunakan. Cuma dua library ini lumayan populer. Jadi untuk mengirimkan data menggunakan use context itu lumayan berbeda dengan yang tadi props, di mana jika props itu mengirimkan dari parent ke anaknya, tapi kalau dari konteks atau use context ini mengirimkan dia menyimpan data di satu variabel yang jauh, di satu tempat yang jauh, dan setiap komponen, maupun itu komponen yang ada di sini atau di sini atau di sini, itu bisa mengaksesnya seperti itu. Jadi keuntungan dari props ini adalah kita bisa mengakses kita bisa mengakses data dari komponen manapun gitu. Kalau misalnya menggunakan props itu sendiri, misal kita ingin mengakses dari komponen yang ini,
mengakses ke komponen induk ini, maka kita harus menurunkan dari ini ke sini, dan ke sini. Dan itu merupakan penggunaan yang tidak reusable. Jadi sangat kode kita akan sangat rumit untuk dibaca seperti itu. Jadi ini bisa diatasi dengan use context jika pengiriman datanya itu sangat jauh gitu. Tapi kalau misalnya pengiriman datanya sangat dekat dari ini, misalnya dari komponen yang ini ke komponen yang ini, itu cukup menggunakan prop saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada Redux, dan Redux ini cukup kompleks. Jadi kita bisa bilang komponen yang ini ada di dalam kotak ini. Nah, jika kita ingin meminta data, itu kita bisa mendapatkannya dari store ini. Dan salah satu kelebihan dari Redux itu dia bisa memanipulasi data. Jadi komponen misalnya yang di sini dia bisa meminta action, dia bisa menyuruh action yang di sini untuk melakukan action, kemudian actionnya ini akan melakukan perintah tersebut dan datanya itu akan disimpan di sini. Actionnya ini akan melakukan perintahnya melalui reducer dan datanya itu akan disimpan di sini. Kemudian baru dari store ini tempat penyimpanan datanya baru akan diberikan ke komponen. Nah, kelebihannya di Redux ini adalah dia bisa melakukan action tertentu seperti itu, dan membuat kode kita akan semakin simple jika proyeknya itu besar. Jadi jika proyeknya itu tidak terlalu besar dan mungkin konteks dan props itu saja sudah cukup. Oke. Itu untuk use context, Redux, dan props itu untuk pengiriman data dari komponen parent ke komponen children. Yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah hooks. Nah, di sini itu hooks itu adalah sebuah, kalau bisa dibilang sebuah penambahan fitur yang dimulai dari React 16.8. Nah, kenapa dimulai dari 16.8? Karena hooks itu bisa memudahkan kita untuk penulisan di functional komponen yang membuat penulisan project itu sendiri menjadi lebih bersih. Nah, sebelum React 16.8 yang digunakan itu adalah class based komponen. Jadi penulisannya itu menggunakan struktur kelas seperti yang dicontoh tadi. Nah, hooks itu adalah fungsi spesial yang memungkinkan terhubung dengan fitur-fitur di React. Sebagai contohnya itu useState itu sebuah hooks yang memberikan state pada function komponen. Jadi sebelum di class base komponen itu nggak menggunakan hooks, di class base komponen itu mempunyai fitur state. Nah, tapi di functional komponen itu belum memiliki fitur tersebut, dan fitur tersebut di functional komponen bisa didapatkan dengan menggunakan useState atau hooks. Hooks itu sendiri nggak terbatas pada useState, tapi dia itu juga punya banyak hooks yang lainnya seperti use effect, kemudian use reducer, dan lain sebagainya. Nah, dari project yang pernah aku buat, yang sering aku gunain itu adalah use state yang satu ini untuk menyimpan state pada komponen. Kemudian ada use effect seperti itu. Ada juga use yang lainnya seperti hooks yang lainnya seperti use memo atau use callback, tapi itu jarang gunain. Nah, jadi yang akan kita bahas di React Hook Basic ini adalah use state, kemudian use effect. Dan karena
use state dan use effect ini berhubungan dengan life cycle, hooks itu sendiri juga berhubungan dengan life cycle, maka kita juga akan kita akan membahas juga tentang life cycle. Nah, apa itu state? Mungkin dari yang bisa dilihat di sini, state itu adalah sebuah nilai pada komponen. Nah, bisa dibilang variabel, cuma bedanya state itu sendiri, jika nilai pada state itu berubah, maka komponen itu akan di-render. Di-render itu maksudnya adalah di, dijalankan ulang kode dalam komponen itu. Nah, itu perbedaan dari state dengan variabel. Jadi di React konsep yang digunakan itu adalah state. Jadi kalau penulisannya itu sendiri seperti ini, bisa lihat di gambar, ada const, kemudian ada array, itu ada message dan set message, kemudian sama dengan useState, kemudian ini nilai awal atau string awal. Jadi useState ini akan menghasilkan dua variabel, yaitu message dan set message. Message ini berupa penyimpanan, set message ini berupa function. Jadi jika kita menulis seperti ini, maka message ini akan diisi dengan thesis functional komponen terlebih dahulu. Kemudian kita mendapatkan juga set message, di mana set message ini bisa kita jalankan, dan jika kita jalankan itu akan mengubah nilai dari message. Nah, kita menjalankan set message ini juga kita memberikan argumen ke set message ini. Seperti itu. Kemudian selain useState, untuk state management di React itu ada menggunakan useReducer. Nah, useReducer ini sebenarnya penggabungan state. Jadi misalnya kalau kita di dalam project itu punya banyak useState, jadi nggak cuma satu ini, misalnya ada 5 sampai 8 seperti itu, kita bisa menggunakan useReducer untuk menggabungkan state semuanya. Ini untuk mencegah pemborosan kode dan juga membuat program kita lebih baik strukturnya. Nah, kita akan coba lihat useState dalam aplikasi yang tadi. Oke, mungkin kita bisa melihat dari yang sederhana dulu. Di sini itu ada project yang sederhana, di mana indeksnya adalah ini. Jadi dia akan merender yang pertama itu adalah apps. Kemudian apps itu didapat dari sini. Dari apps itu akan merender example. Example itu didapat dari sini, dan yang akan dirender adalah ini. Seperti itu. Jadi di sini ada useState ini yang berisi nilai awal yaitu 0 yang disimpan. Oke, mungkin nilai awal 0 seperti itu. Kemudian di sini di bagian return, di bagian render itu ada penampilan tulisan berapa kali melakukan klik, dan ada button seperti itu. Nah, di sini itu yang terjadi adalah seperti ini. Pertama kali komponen ini melakukan render, dia akan memasukkan pertama kali kan dijalankan dari function ini pertama dijalankan. Kemudian dari function itu di bagian useState yang dijalankan itu adalah memasukkan nilai 0 itu ke dalam variabel count. Kemudian setelah itu kita langsung melakukan return, dan kita bisa melihat nilai dari count itu berapa di sini. Seperti itu. Kalau aku refresh dulu, yang pertama dijalani itu adalah ini. You click 0 times seperti itu.
Dan di buttonnya ini dia akan menampilkan button saja. Di dalam button ini ada function onClick, di mana function onClick ini adalah event, atau bisa kita bilang kalau kita mengklik button ini, apa yang akan dijalankan. Seperti itu. Jadi yang akan dijalankan itu adalah ini. Ini adalah sebuah function yang akan menjalankan set count ditambah dengan 1. Ini function, tapi bentuknya itu anonymous, jadi dia penulisannya kayak ini, tapi ini adalah function biasa seperti ini. Nah, di function ini akan menjalankan set count. Jadi ini adalah function dari useState, yaitu set count, dimana set count ini akan menambahkan count dengan 1. Jika kita klik itu, maka count ini akan berubah menjadi 1. Klik lagi sekali akan berubah menjadi 2, karena dia menambahkan 1. Nah, yang sebenarnya terjadi dalam React ini adalah ketika kita melakukan klik ini, ketika kita melakukan klik, yang akan dijalankan adalah ini. Kemudian yang dijalankan itu set count, count tambah 1. Nah, ini otomatis akan mengubah nilainya kan, nilai dari countnya ini kan. Nah, saat fungsinya ini dijalankan, React itu akan melakukan render. Semua fungsinya ini akan dirender. Jadi misalnya aku contohin, aku buat console log di sini, ini ketik render, dan kita ulang dari awal. Nah, saat pertama kali dijalankan itu semua kode di sini akan dijalankan termasuk kode console log render, dan tentu saja use state-nya count-nya ini bersih 0. Klik lagi sekali. Nah, di sini render dijalankan. Hal itu terjadi karena ketika kita mengubah nilai dari count ini, yaitu dengan menggunakan function set count, otomatis fungsinya ini akan di render lagi. Kalau kita klik lagi, artinya kita mengubah nilai count menjadi 1. Function semua kode dalam function ini akan dijalankan lagi seperti itu. Jadi dijalankan lagi itu maksudnya useState ini lagi melakukan inisialisasi, yaitu dia lagi memberikan variabel count berisi nilai berapa, kemudian dia lagi memberikan function set count di sini, seperti itu. Itu yang terjadi dengan useState. Mungkin di sini di bagian product page itu banyak ada useState. Ini ada useState-nya, ada untuk menyimpan nilai produk, kemudian ada check dan set check. Yang ini, yang klik ini akan menampilkan apa namanya, check ini apa yang bakal terjadi, seperti itu. Di set dan set useState untuk ini akan menyimpan false atau true. Dan, seperti itu. Jadi mungkin aku jelasin bagian ini. Ini adalah bagian product page. Product page itu ada di bagian sini, di mana di dalam product page itu ada search bar dan ada product table. Nah, di product page juga ini ada useState. Kemudian di sini tuh selain useState ada function juga, ada juga ini tuh melakukan filter, artinya dia akan memfilter produk mana saja. Ini function juga melakukan filter produk mana saja yang akan masuk ke dalam variabel filter ini. Kemudian di sini tuh ada pengkondisian, jika ini dicek, apa yang jika ceknya ini berisi true, apa yang akan dijalankan. Jadi saat cek ini berisi true, dia akan
melakukan filter dan memasukkan produknya ini ke variabel filter. Nah, kalau kita coba salah satu fungsinya, yaitu ini. Saat kita mengklik ini, bentar, sebentar. Nah, di sini itu ada penampilan seluruh produk, seluruh data. Saat kita melakukan klik ini, dia akan menampilkan produk yang dia akan melakukan filter dan tidak akan menampilkan produk yang berwarna merah ini. Seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara di sini itu kita menyimpan apakah dia dicek atau tidak. Kita menyimpan state apakah ini di checklist, artinya true atau tidak, artinya false, seperti itu. Dan jika ceknya ini berisi true, maka variabel filter ini akan berisi produk yang nilainya hanya true saja, yaitu selain yang ini, seperti itu. Kemudian kalau nilainya false, nilai false yang dijalankan itu adalah ini. Kemudian kita masuk ke search bar, karena di sini itu di search bar itu ada atribut check yang berisi yang mendapatkan nilai check, yaitu state di sini, di use state ini. Jadi dia akan mendapatkan jika isinya false, dia akan mendapatkan false, tapi jika isinya true dia akan mendapatkan true, seperti itu. Dan jika kita melihat ke search bar itu dia akan mendapatkan di sini nggak macet. Oke, sepertinya agak macet. Di bagian kita kembali yang ke produk feed tadi, di bagian search bar juga dikirimkan function, yaitu set check handler. Nah, di sini itu di bagian search bar ini, yang tadi komponen search bar ini juga akan diberikan function, yaitu set check handler, di mana set check handler ini adalah function yang digunakan untuk melakukan menjalankan set check ini. Nah, jadi dia akan mempasting function
Nah, di search bar, nanti di komponen search barnya itu saat functionnya ini kita klik ini, function yang ini akan dijalankan, yang artinya dia akan membuat set-setnya ini menjadi bernilai yang ini target set. Yang ini bisa didapatkan dari di bagian komponen search handler yang tadi di dalam ini. Jadi parameter E ini bisa didapatkan dari ini. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah kita menjalankan set handler, set check, kemudian berisi nilai dari E target check, dan saat itu bernilai true, maka ini tetap akan dijalankan dan ini juga akan dijalankan begitu. Tapi saat ini bernilai false, saat ini tidak dicentang, maka ini saja yang akan dijalankan gitu. Mungkin itu dari state di sini. Jadi nanti kita bisa melakukan dari search bar ini, kita bisa mengirimkan data atau menjalankan function yang diberikan. Ini kan functionnya di passing, di pass ke search bar, jadi bisa dijalankan dari komponen search bar itu sendiri itu, dan nanti komponen ini akan bergabung juga, dia akan menjalankan set check in juga, yaitu hooks use state seperti itu dari product page. Dan ini tuh ada lebih dari satu use state. Nanti di setiap variabel ini berubah, di setiap variabel nilai dari variabel ini berubah, nilai dari state ini berubah, maka itu akan dijalankan ulang komponen ini semua. Jadi dari sini itu akan dijalankan terus, dijalankan ulang itu ya, menginisialisasikan variabel lagi dari setiap use state yang ini, kemudian melakukan filter lagi dari ini, jadi akan dijalankan lagi dan sebagainya. Itu untuk use state. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, itu ada sebelum kita lanjut ke yang terakhir, itu di sini ada state. Jadi yang terjadi dalam React itu menggunakan virtual DOM, dan di browser kita itu ada browser DOM. Jadi saat kita mengubah state dari komponen, mengubah nilainya, maksudnya nilai dari state yang tadi, kita kan menggunakan useState, itu ada nilainya, nilai variabelnya itu, nilai state-nya itu, saat nilai state-nya itu berubah, maka yang terjadi itu adalah komponen itu akan melakukan render. Nah, jika komponen memiliki anak atau child komponen, maka child-nya itu juga akan dilakukan render. Dan saat komponen sudah selesai render, hasilnya akan seperti ini, dan ini akan menggantikan komponen yang ada di browser, itu yang ini. Jadi keuntungan dari React itu dia cepat, karena nggak semua komponen ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak semua ke-6 komponen ini diubah, tapi hanya komponen yang state-nya berubah. Yang state-nya tadi yaitu menggunakan useState tadi, komponen yang useState-nya tadi saja yang berubah. Dan di sini misalnya jika dia memiliki anak komponen, maka anak komponennya itu juga akan berubah. Dan ada cara untuk mencegah anak komponennya ini berubah, yaitu menggunakan use memo atau use callback. Tapi ada cara optimasinya menggunakan kedua use tadi, tapi itu tidak akan dibahas di sini. Jadi React itu akan cepat karena dia hanya mengubah bagian yang akan berubah saja. Jadi bagian yang sama seperti ini kan ada komponen-komponen yang lainnya yang tidak berubah, itu tidak akan berubah seperti itu. Itu
konsep dari dari React, kenapa dia cepat. Kemudian yang selanjutnya itu yang terakhir yang akan aku bahas itu adalah menggunakan use effect. Jadi use effect ini adalah sebuah function yang akan dijalankan setelah komponen dalam komponen itu melakukan render. Misalnya aku coba di sini, ini ada contohnya. Nah, di sini ada sebuah program untuk menampilkan data ini. Ini adalah program untuk menampilkan seluruh data ini yang didapat dari API ini. Oke, jadi yang terjadi ini kita di sini ada use effect. Kita ada use state di sini yang berisi variabel ini dan function ini, dan di sini ada use effect. Kita hapus dulu ya, biar tidak mengganggu. Nah, ini ada use effect. Kemudian di sini itu ada function untuk memanggil data. Gitu. Oke, jadi yang terjadi saat program ini di render adalah pertama kali di render ini akan dimasukkan datanya, kemudian use effect ini belum akan dijalankan. Kemudian ini akan di fungsinya akan dibuat dulu, dan setelah itu ini akan ditampilkan. Jadi setelah ini tampil semua, baru use effect ini akan dijalankan seperti itu. Jadi tepat setelah semua ini render, kecuali bagian function yang di sini, function yang menggunakan use effect ini, yang di render ini, kemudian ini di render, ini diinisialisasikan dulu, baru ini akan dijalankan, use effect ini akan dijalankan. Jadi tepat setelah render itu terjadi, maka use effect akan dijalankan. Itu fungsinya use effect. Jadi use effect itu komponennya itu ada function yang akan dijalankan, yaitu di sini. Kemudian ada dependensinya. Dependensi ini maksudnya apa? Jadi hampir sama seperti di variabel yang ada di use state. Jika nilai dari variabel ini berubah, maka semua komponen ini akan direnderkan. Nah, sama seperti itu, jika nilai dari variabel ini berubah, maka ini akan di render. Jadi fungsinya ini akan di render seperti itu. Itu fungsi dari use effect. Dan dari karena itu cocok untuk real case-nya, itu cocok untuk pemanggilan API, mendapatkan data dari API. Jadi API ini menggunakan asynchronous. Jadi kalau kita kan biasanya menjalankan program itu, kalau program itu sinkronus itu menjalankan dari satu ini baru ke sini, 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 dia akan runtut. Tapi kalau asinkronus, dia akan menjalankan ini. Oke. Dan kalau misalnya ada fungsian lain kayak misalnya ada unlock ini, dia akan lanjut ke sini dulu. Ini akan ada di posisi masih dijalankan, karena kan kebanyakan melakukan fetch data ini itu agak lama. Jadi dia akan masuk ke dalam, dia masih dijalankan, tapi JavaScript itu bisa menjalankan ini dulu, baru setelah ini selesai pemanggilan datanya sudah masuk ke sini, baru ini akan dijalankan seperti itu. Jadi bisa dibilang dia masih menunggu proses, tapi kode yang lain masih tetap dijalankan seperti itu. Itu cocoknya use effect karena dia masih menunggu. Jadi setelah render pertama
Jadi saat render itu tidak akan menunggu untuk datanya ini didapatkan seperti itu. Jadi use effect itu mencegah hal itu. Jadi setelah render pertama ini kan nggak dijalankan dulu, baru setelah render pertama tepat setelah itu maka akan dijalankan use effect dan datanya itu akan dapat apa namanya, dia tidak akan terlalu lama menunggu dan datanya itu akan bisa disimpan di dalam use state tadi. Itu untuk use effect. Jadi mungkin real case-nya yang aku bisa temuin itu di bagian fetch data dari API aja gitu. Dan di sini itu ada use effect itu kan tadi aku bilang kalau ada dependensinya, jadi di setiap dia nilainya berubah maka akan dijalankan use effect-nya. Nah, use effect itu juga ada saat dia tidak ada dependensinya, ini kan kosong nggak ada array-nya kan, ini nggak ada array-nya, itu nggak akan dijalankan apa namanya, akan dijalankan setiap update atau setiap render gitu. Setiap render maksudnya ini, dan ini ada dependensinya akan dijalankan setiap dependensinya diubah, dan jika dependensinya kosong ini akan dijalankan pas awal saja, yang pas render pertama saja itu. Dan di sini itu ini menggunakan memo, jadi tidak termasuk use effect. Nah, di sini yang terakhir ada use effect saat komponennya itu on mount. Kalian tertarik, mungkin kalian bisa melihat React Hook Lifecycle. Jadi lifecycle dari React Hook itu ada seperti ini, ada mounting. Itu saat pertama kali program dijalankan, kemudian misalnya saat terjadi perubahan uh, komponen, perubahan state maksudnya, perubahan state, maka ini ada masuk tahap updating atau yang tadi aku bilang render yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saat programnya selesai, itu unmounting seperti itu. Jadi di bagian updating biasanya yang terjadi use state itu bisa membuat dia menjadi updating, use reducer dan use context bisa membuat komponen ini menjadi updating. Kemudian use callback juga. Di bagian ini juga use effect, dia akan melakukan updating tapi hanya pada kode yang menggunakan use effect. Dan seperti itu dulu untuk penjelasan dari use effect. Jadi real case-nya itu ada menggunakan untuk fetching data menggunakan melalui API, dan intinya use effect itu dijalankan tepat setelah dilakuin render gitu. Tepat setelah itu dilakuin render. Ya. Mungkin sekian dari apa namanya, sharing yang bisa saya berikan. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan di chat. Saya tunggu sampai saya tunggu 5 menit.
Mungkin jika belum ada pertanyaan dari teman-teman webinar kali ini akan saya tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau join. Saya sendiri minta maaf jika masih banyak kekurangan yang ada. Dan sekian. Terima kasih.